Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isma Umairah dengan NIM 23030171993 dari kelas PM 2023B. Di sini saya akan mempresentasi perbaikan UTS riset operasi. Soal yang pertama, Surya mempunyai usaha konveksi yang memproduksi kemeja dan rok. Persediaan kain yang dimiliki Surya dalam satu pekan paling banyak 60 meter kain polos dan 40 meter kain batik. Sepotong kemeja memerlukan 3 meter kain polos dan 4 meter kain batik, sedangkan sepotong rok memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik. Hitunglah keuntungan yang bisa diperoleh Surya jika keuntungan sepotong kemeja adalah Rp20.000 dan rok adalah Rp10.000. Soal yang A, buat model matematikanya, dan yang B, tentukan keuntungan dengan menggunakan metode grafik. Pada jawaban saya, yang 1A ini pemisalannya kurang lengkap. Untuk yang B seperti ini, dan ketemulah keuntungan maksimum yang bisa diperoleh Surya, yaitu Zmax sama dengan Rp320.000, dengan banyaknya kemeja yaitu 4 dan banyaknya rok yaitu 24. Nah, di sini saya akan perbaiki jawaban yang soal nomor pertama, di mana fungsi tujuan sama dengan Zmax, di mana 20.000 X ditambah 10.000 Y. Dan fungsi kendala pemisalannya X sama dengan banyaknya kemeja yang akan diproduksi oleh perusahaan Surya, dan Y adalah banyaknya rok yang akan diproduksi oleh perusahaan Surya. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60 adalah kendala kain polos, dan 4X plus Y kurang dari sama dengan 40 adalah kendala kain batik, di mana X dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita mencari titik potongnya. Pada pertidaksamaan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60, kita ubah dulu menjadi persamaan, menjadi 3X plus 2Y sama dengan 60. Nah, jika X sama dengan 0, maka diperoleh titik 0,30, dan jika Y sama dengan 0, diperoleh titik 20,0. Pada pertidaksamaan yang kedua, yaitu 4X plus Y kurang dari sama dengan 40, diubah juga menjadi persamaan 4X plus Y sama dengan 40. Jika X sama dengan 0 menjadi 0,40 dan Y sama dengan 0 menjadi 10,0. Dan untuk kendala yang terakhir adalah X dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam GeoGebra. Untuk daerah saya menggunakan aliran kotor. Aliran kotor adalah DHP yang semuanya terarsir gitu. Untuk titik A adalah 10,0, titik B itu perpotongan garis 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60 dan 4X plus Y kurang dari sama dengan 40. Kita eliminasikan, kemudian kita substitusikan, ketemu 4,24. Titik C yaitu 0,30 dan titik D 0,0. Nah, ada 4 titik tadi kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan untuk mencapai nilai optimumnya. Fungsi tujuan Zmax sama dengan 20.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, kita di antara keempat titik itu terdapat nilai yang paling besar, yaitu 320.000. Karena kita mencari fungsi tujuannya adalah max, yaitu yang terbesar. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh perusahaan Surya yaitu Zmax sama dengan 320.000, dengan banyaknya kemeja yang harus diproduksi sebanyak 4 buah dan banyak rok yang diproduksi sebanyak 24 buah. Masuk ke dalam soal 2, tentukan nilai minimal F sama dengan 4X plus 3Y yang memenuhi kendala sebagai berikut. 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, dan 4X plus 4Y lebih dari sama dengan 14, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Soal nomor 2 ini kita akan menyelesaikan menggunakan metode simplex. Pada jawaban saya, untuk pemodelannya sudah benar, ada fungsi tujuan, fungsi kendala, kemudian kita ubah menjadi bentuk kanonik. Nah, kita masukkan ke dalam tabel awal. Pada tabel awal ini belum optimal karena nilai ZJ min JJ-nya itu masih ada yang negatif karena masih ada yang positif karena pola kita adalah minimum, jadi kita harus mencari nilai ZJ min JJ yang bernilai negatif. Untuk iterasi yang pertama ini, tabel sudah optimal, tetapi masih ada artifisial yang nilainya lebih dari 0 dan menjadi basis sehingga tidak ada penyelesaian. Nah, dalam perbaikan jawaban saya yang nomor 2, fungsi tujuan sama dengan Zmin, yaitu 4X plus 3Y dengan fungsi kendala 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, 4X plus 4Y lebih dari sama dengan 14, dan X dan Y lebih dari sama dengan 0.
Kita ubah menjadi bentuk kanonik. Untuk fungsi kendala yang pertama ini menggunakan tanda lebih dari sama dengan, sehingga kita harus menambahkan variabel artifisial dan dikurangi S. Jadi menjadi 2X plus Y min S1 plus A1 sama dengan 4. Yang kedua ini karena kurang dari, sehingga kita cukup dengan plus S saja. Jadi X plus 2Y plus S2 sama dengan 5. Nah, karena S1 tadi kan sudah dipakai di persamaan yang pertama, sehingga yang kedua ini kita menggunakan S2. Kemudian yang fungsi kendala ketiga, 4X plus 4Y lebih dari sama dengan 14. Ini polanya sama dengan fungsi kendala yang pertama, sehingga menjadi 4X plus 4Y min S3 plus A2 sama dengan 14. X, Y, S1, S2, S3, A1, A2 lebih dari sama dengan 0, sehingga diperoleh fungsi tujuan Z min sama dengan 4X plus 3Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus MA1 plus MA2. Nah, karena kita menggunakan pola minimum, sehingga artifisialnya itu menggunakan plus M. Kita masukkan ke dalam tabel awal seperti berikut ini. Nah, kita memperoleh kolom kunci yaitu pada kolom X, kemudian ada baris kunci yaitu adalah rasio terkecil yang diperoleh dari pembagian XB dibagi dengan kolom kunci yaitu X, nilainya 2 sehingga diperoleh unsur kunci sama dengan 2. Tabel ini belum optimal sehingga kita perlu melakukan OBE dilanjutkan dengan iterasi pertama. Nah, iterasi pertama ini kita melakukan OBE dengan baris pertama baru sama dengan setengah kali baris pertama, baris kedua baru sama dengan baris kedua dikurangi baris pertama baru, baris ketiga baru sama dengan baris ketiga dikurangi baris pertama baru. Diperoleh kolom kunci yaitu ada pada kolom Y dan baris kunci ada pada kolom S2, sehingga diperoleh unsur kunci sama dengan 3/2. Nah, tabel iterasi 1 ini juga belum optimal karena nilai pada ZJ min CJ-nya itu masih ada yang positif, sedangkan kita harus mencari nilai yang negatif. Dilanjut ke iterasi yang kedua, OBE-nya yaitu baris kedua baru sama dengan 2/3 kali baris kedua lama. Mohon maaf, ini seharusnya baris kedua aksen. Baris pertama double aksen atau baris pertama baru sama dengan baris pertama aksen dikurangi setengah baris kedua double aksen, baris ketiga double aksen sama dengan baris ketiga aksen dikurangi 2 kali baris kedua double aksen. Nah, pada tabel iterasi 2 ini juga belum optimal karena nilai ZJ min CJ-nya masih ada yang positif. Dilanjutkan, kita menemukan kolom kuncinya ada S1, baris kuncinya ada A2, dan unsur kuncinya ada di 4/3. Kita lanjut ke iterasi yang ketiga, yaitu kita melakukan OBE dengan baris ketiga baru sama dengan 3/4 baris ketiga lama, baris pertama baru sama dengan baris pertama lama ditambah 2/3 baris ketiga baru, baris kedua baru sama dengan baris kedua baru, baris kedua lama dikurangi 1/3 baris ketiga baru. Nah, karena tabel ini sudah optimal, ZJ min CJ-nya kan kurang dari sama dengan 0 semua. Jadi kita bisa memperoleh hasil di mana Z min-nya adalah 25/2 dan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3/2. Itu adalah kesimpulan untuk soal nomor 2 diperoleh adalah ada penyelesaian tunggal. Masuk ke soal nomor 3. Tentukan nilai maksimal dari Z sama dengan 6P plus 4Q dengan menggunakan metode simplex. Jika diketahui P plus Q lebih dari sama dengan 8, 2P min Q kurang dari sama dengan 6, P min 2Q sama dengan 4, dan P dan Q lebih dari sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk kanonik seperti ini. Kita masukkan ke dalam tabel awal. Tabel awal ini belum optimal karena polanya max. Di tabel ZJ min CJ masih ada yang negatif. Iterasi pertamanya itu juga belum optimal dan iterasi yang kedua belum optimal, tetapi iterasi yang kedua itu sudah optimal tetapi masih ada variabel artifisial menjadi basis sehingga disebut tidak ada penyelesaian. Oke.
Perbaikan jawaban soal nomor 3, fungsi tujuan sama dengan Zmax sama dengan 6P plus 4Q dengan fungsi kendala. P plus Q lebih dari sama dengan 8, 2P min Q sama dengan kurang dari sama dengan 6, P min 2Q sama dengan 4, P dan Q lebih dari sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk kanonik, diperoleh fungsi kendalanya. Yang pertama, P plus Q min S1 plus A1 sama dengan 8, 2P min Q plus S2 sama dengan 6, P min 2Q plus A2 sama dengan 4. P, Q, S1, S2, A1, A2 lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi tujuan Zmax sama dengan 6P plus 4Q tambah 0 S1 tambah 0 S2 min MA1 min MA2. Karena kita menggunakan pola max, maka A-nya itu menggunakan negatif M gitu ya. Kita masukkan ke dalam tabel awal seperti berikut ini. Ini tabel belum optimal karena pola maksimum itu nilai ZJ-nya harus bernilai positif, sedangkan pada tabel masih ada yang bernilai negatif. Diperoleh kolom kuncinya P, baris kuncinya S2, dan unsur kuncinya 2. Kita melakukan OBE. Baris kedua baru sama dengan setengah baris kedua lama. Baris pertama baru sama dengan baris pertama lama dikurangi baris kedua baru. Baris ketiga baru sama dengan baris ketiga lama dikurangi baris kedua baru. Nah, kolom kuncinya adalah Q, baris kuncinya adalah A1, sehingga unsur kuncinya 3/2. Tabel ini belum optimal karena masih ada yang bernilai negatif, ZJ min ZJ-nya. Lanjut ke iterasi yang kedua, kita melakukan OBE lagi. Baris pertama baru sama dengan 2/3 baris pertama lama, baris kedua baru sama dengan baris kedua lama ditambah setengah baris pertama baru, baris ketiga baru sama dengan baris ketiga lama ditambah 3 kali baris pertama baru. Oke. Nah, karena di sini ZJ min ZJ sudah bernilai positif semua, maka tabel iterasi 2 ini sudah disebut sebagai tabel yang optimal dengan nilai Zmax sama dengan negatif 6M plus 124/3. Tetapi terdapat variabel artifisial yang menjadi basis, yaitu A2, sehingga penyelesaiannya tidak layak, sehingga soal nomor 3 ini disebut penyelesaian tidak layak. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.